ada wajah-wajah yang gak asing juga sih. Halo, perkenalkan saya Riwan Fahardi yang hari ini adalah seorang TikToker, seorang content creator juga. Besok masih belum tahu jadi apa. Bisa aja jadi DPR atau presiden ini sih. Amin. Beberapa di konten saya ada yang menjuluki saya sebagai presiden Gen Z. Berat sekali sebenarnya. Itu branding yang kuat yang hari ini itu saya betul-betul bentuk. Beberapa mungkin bertanya-tanya, ini pemilunya kapan sih? Kok bisa aja tiba-tiba langsung kepilih? Kemudian banyak juga yang bertanya soal konten saya, terutama tentang topik ini nih. Dia bilang, lu masih bocil, ngapain sih ngomongin politik? Ngapain sih ngomentarin sesuatu yang berat-berat? Apalagi di konten ataupun platform media sosial hari ini. Kemudian ada juga yang bilang, mending lu aja yang jadi presiden. Makanya latar belakang presiden Gen Z itu berawal dari situ. Berangkat dari hujatan, ku buat insya Allah jadi kenyataan. Jadi pembahasan kali ini cerita saya dimulai ketika saya berada di sebuah tempat yang sangat indah bagi saya. Saya merupakan anak daerah, anak kampung di daerah Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Kabupaten Baru, 2 jam kalau dari Makassar. Mayoritas di sana adalah suku Bugis, yang identitasnya adalah orang-orang pemberani, perantau, penjelajah, punya prinsip dan menjunjung tinggi yang namanya harga diri. Itu identitas leluhur saya. Tapi jujur, saya dibesarkan bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari orang tua yang punya jabatan yang mentereng. Lahir dari keluarga yang sederhana dan biasa-biasa saja. Dan itu saya syukuri. Saya lahir, menempuh pendidikan SD, SMP, SMA. Saya menyadari saya tidak memiliki kemampuan apa-apa. Saya tidak memiliki bakat apa-apa. Tidak seperti orang-orang di sana yang ranking saat itu terus membanggakan orang tua. Berangkat dari sana, dari kebiasaan-biasaannya saya, ternyata ada yang saya sadari. Saya berbeda dibandingkan anak-anak, dibanding seusia saya. Anak-anak sebaliknya saya dulu, dia bercita-cita ingin jadi polisi. Ada yang bercita-cita jadi dokter, ada yang bercita-cita jadi seorang tentara. Saya berbeda. Makanya itu yang mungkin membuat saya unik. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang jurnalis. Gara-gara saya melihat di televisi saya, keren loh seragam seorang kru televisi. Kemudian seringkali tayangan dari presenter favorit saya, itu membuat saya ingin berkeliling merantau ke Jakarta. Dari situlah saya berkeinginan agar tidak ingin menjadi orang-orang yang biasa. Saya ingin mendobrak status quo saya sebagai anak daerah, sebagai anak kampung untuk merantau. Seperti leluhur saya suku Bugis yang pernah menjelajah dunia bahkan. Dari sinilah keberanian saya terbentuk. Apa yang saya bangun, berangkat dari daerah, memutuskan merantau, kemudian bagaimana berupaya mengenali dirinya sendiri. Dari yang tidak tahu apa-apa, mencoba mengeksplorasi, saya melakukan itu semua. Mulai dari bekerja di belakang layar, saya bekerja di salah satu stasiun televisi pernah, media lokal, pernah juga di podcast digital orang lain. Saya mendalami itu semua di belakang layar. Karena saya menganggap itu blind spotnya saya. Itu titik buta saya.
Saya gugup ketika berbicara di depan orang. Tapi tantangan besar yang akan menanti adalah perubahan yang tidak pasti. Dan saya harus hadapi itu dengan melawan kelemahan saya. Dari situ saya mengenali diri saya. Kemudian tibalah masanya saya membuat konten yang mengambil latar belakang tentang keberanian dalam berpendapat. Oke, latar belakang konten saya adalah sebenarnya ini. Beberapa riset menyebutkan bahwa masyarakat kita di Indonesia itu semakin takut mengungkapkan pendapatnya di muka umum, di ruang publik, apalagi media sosial. Dan ini yang pengen saya kalahkan. Saya ingin bilang, kalau kita masih sebenarnya bebas untuk menyampaikan aspirasi kita, pendapat kita, jangan mau ditakut-takutan. Ini latar belakang yang sebenarnya menjadi alasan kenapa konten saya itu selalu berbicara tentang sosial isu, berbicara tentang politik. Saya ingin mengalahkan ini. 62,9% loh. Masih banyak yang takut menyatakan pendapatnya. Dan itu yang pengen saya robohkan. Banyak memang alasannya yang mungkin tidak bisa kita kendalikan. Faktor eksternal, bagaimana mungkin sistem yang dibangun hari ini yang tidak mendukung kebebasan bersuara. Pertanyaannya, kenapa harus berani? Berani bagi saya sesuatu yang sangat luar biasa. Bahkan sejarah pun sampai hari ini itu bahkan dipimpin oleh orang-orang yang berani, bukan orang yang pintar, bukan orang yang punya orang tua yang mungkin punya privilege yang lebih mendukung, bukan, tapi orang-orang yang berani. Saya yakin itu. Di bukunya Privilege in Courage yang ditulis oleh John F. Kennedy, dia bilang keberanian adalah sebuah kebajikan yang tertinggi. Dia menulis di situ bagaimana senator di Amerika berusaha menunjukkan eksistensinya dengan berani. Orang-orang yang muncul di permukaan yang mampu memberikan sejarah yang sangat luar biasa. Itu dimulai dari orang-orang berani. Makanya itu membakar jiwa saya kalau hari ini saya masih tetap diam dan tidak berani. Terutama melawan ketakutan dalam diri saya sendiri. Itu keberanian dan luar biasa dampaknya. Bagi saya, dalam hidup kita ini cuma satu mungkin yang bisa kita punya, yaitu keberanian. Jika kita tidak menghargai itu, lantas apa harga hidup kita ini? Syaoki juga pernah bilang beberapa tahun yang lalu. Dia bilang apa? Dia bilang hidup itu adalah soal keberanian. Keberanian untuk menghadapi yang tanda tanya. Tanpa kita bisa menawar. Tapi terima dan hadapilah. Itu makna hidup kita ini. Jangan gentar dan jangan pernah mundur. Dan saya selalu percaya keberanian yang hari ini membawa saya bisa berdiri di sini. Membawa saya bisa mengikuti alur perpolitikan negara kita yang mungkin yang dulu saya dicemooh. Dikatain, lu masih kecil ngomongin politik. Saya berani. Beberapa mungkin seumuran saya cenderung malas mungkin ngomongin politik. Apa sih ini? Mending ngurusin diri sendiri. Keberanian itu yang mendorong saya untuk berani menyampaikan pendapat. Untuk berani menyatakan yang salah itu salah, benar itu benar. Sesimpel itu. Dan jujur, hari ini keberanian yang betul-betul bisa membawa saya sampai hari ini. Saya keinget apa yang dikatakan oleh Mark Twain, seorang novelis. Dia bilang, 20 tahun dari sekarang, mungkin
kita akan lebih menyesal karena tidak melakukan sesuatu yang ingin kita lakukan dulu dibandingkan dengan sesuatu yang kita lakukan. Makanya saya tidak pernah sekalipun memikirkan sesuatu yang mungkin hari ini itu bisa membuat saya bingung. Jadi ketika ada sesuatu yang ingin saya lakukan, pasti saya lakukan sekarang. Dan hari ini saya tidak ingin menyesal akan sesuatu yang tidak bisa saya lakukan. Nah, keberanian mengubah hidup saya. Mengubah hidup saya yang dulunya seorang anak daerah, kemudian bagaimana dia merantau di Jakarta, kuliah sambil bekerja, berusaha menghidupi dan membantu kedua orang tua di kampung, tapi dengan keberanian itu memutar hidup saya 180 derajat. Tentunya didukung oleh teknologi dan pengaruh media sosial. Maka jadikan media sosial salah satu kemampuan bagi kita sebagai anak muda. Itu sampaikan, artikulasikan keberanian kita melalui media sosial. Dan saya yakin dengan keberanian kita, itu bisa mengubah hidup kita. Dan hari ini, saya betul-betul menyadari bahwa diam sudah bukan lagi emas. Mungkin dulu masih emas, tapi sekarang ketika kita menyaksikan langsung betapa mengerikannya negeri yang mengasah pisaunya menjadi tumpul ke atas, namun tajam ke bawah. Makanya diam tidak lagi emas dalam konteks ini. Makanya kenapa bersuara itu penting. Ketika kita melihat ketidakadilan di depan mata kita, masihkah kita tetap diam? Mendiamkan kesalahan bagi saya adalah sebuah kejahatan. Dan yang membawa saya sampai hari ini adalah sebuah bentuk solusi. Seperti yang dikatakan Sartre, man is nothing else but what he makes of himself. Manusia tidak lain adalah apa yang ia bentuk untuk dirinya sendiri. Jadi bentuk diri kita dari sekarang pengen jadi apa? Pengen jadi DPR kah? Pengen jadi dokter kah? Pengen jadi presiden? Bentuk dari sekarang. Maka jati diri kita juga akan terbentuk. Jangan habiskan waktu untuk mencari karakter kita, mencari jati diri kita. Itu akan memakan waktu yang lama. Tapi bentuk dari sekarang, berlakunya seperti DPR dari sekarang, jangan ketika terpilih. Maka konsistensi image kita melalui branding yang kita bangun itu akan terbentuk. Itu anak muda harus menyadari itu, bahwa karakter itu bisa dibentuk. Dan ini tadi yang membawa saya. Jangan pesimis. Tidak memiliki privilege, bagi saya adalah privilege itu sendiri. Karena kita dibekali tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Tidak mengandalkan orang lain, tidak mengandalkan nama orang tua kita, tidak mengandalkan nama leluhur kita. Tapi kita punya tulang yang kuat untuk berusaha sendiri. Dan itu kubuktikan sampai hari ini. Beruntung yang punya orang tua atau leluhur yang punya nama baik dalam sejarah. Tapi lebih beruntung lagi kita yang berusaha sendiri. Dan ini mungkin bagi saya ada giung di era media sosial hari ini. Katanya Sayyidina Ali, unzur maqala wa la tanzur man qala. Jangan lihat siapa yang berbicara, tapi lihat apa yang dia sampaikan. Ini penting di era media sosial hari ini, di mana kita harus bijak dalam melihat substansi, isi, bukan kemasannya. Itu seringkali menipu kita di era teknologi ataupun di era media sosial hari ini. Dan ini adalah bentuk dari apa yang saya hari ini perjuangkan melalui keberanian. Saya berusaha untuk bekerja untuk keabadian. Katanya Pram, orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, orang itu akan hilang dari sejarah, bahkan dari peradaban. Dan itu yang saya pengen buktikan. Saya ingin berkarya, menulis itu berkarya, berkonten itu berkarya. Ini adalah upaya saya untuk bekerja untuk keabadian. Sehingga kelak ketika kita menghilang di dunia yang fana ini, kita bisa meninggalkan karya yang tentunya abadi.
Kemudian pertanyaannya, bagaimana kita menceritakan itu dengan baik dan berpengaruh? Saya menganggap storytelling yang kuat, cerita yang berpengaruh, keberanian yang bisa diartikulasikan bukan hanya mengandalkan sekedar kata-kata atau retorika, tapi harus dengan logika dan cara berpikir yang sama dengan audiens kita. Intinya relate. Kita harus tahu apa yang audiens kita itu inginkan dan coba kita penuhin. Penting untuk saya bicara pemimpin karena mungkin dan pasti anak muda hari ini adalah pemimpin di masa depan, dan saya mengambil bahwasanya bisa aja pemimpin yang kita butuhkan hari ini bukan orang yang cerdas, bukan orang yang mungkin punya relasi banyak, tapi pemimpin yang berani mengatakan no, mengatakan tidak. Adakah pemimpin itu hari ini? Pembelajarannya mungkin kita bisa ambil dari Bung Karno, presiden pertama kita. No timur, no barat. Gue pengen non-blok. Mengapa? Itu Bung Karno dulu. Bagaimana dia bisa memberanikan dirinya mengatakan tidak di depan negara-negara maju. Adakah pemimpin yang hari ini mengatakan tidak? Itu yang harus kita cari sebagai anak muda. Ini mungkin ajakan untuk kita semua. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk menjadi narator, menjadi pencerita. Ceritakan keindahan bangsa kita dari Sabang sampai Merauke. Narasikan dengan apa? Dengan kekuatan lokal kita. Kekuatan lokal kita itu penting. Jangan cuma Jakarta sentris saja. Setiap daerah punya keunikannya masing-masing. Dan itu kekuatan kita, identitas kita. Saya berani bilang saya orang Bugis dari Baru. Itu identitas saya dan harus kita bangga. Ada yang dari Aceh, ada yang dari Ternate. Banggakan itu dan bagikan. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarahnya sendiri dan perjuangan orang-orang dulu. Makanya kita harus menghargai itu dengan cara menjadi narator. Sebarkan dengan indah. Dan tentunya bagaimana kita harus mencatatkan nama kita dalam sejarah. Orang tua kita, leluhur kita, misalnya, ketika dia misalnya berhasil mencatatkan nama dia dalam sejarah itu baik, kita akan menghabiskan waktu untuk mempertahankan nama sejarah itu. Tapi jika orang tua atau leluhur kita itu tercatat buruk dalam sejarah, kita pasti akan menghabiskan waktu untuk memperbaiki catatan sejarah itu. Tapi kalau nama orang tua atau leluhur kita tidak dicatat manapun dalam sejarah, maka beruntunglah. Karena kita berkesempatan untuk mencatatkan nama kita sendiri dalam sejarah manapun itu. Sekian, terima kasih. Jangan lupa debat tetap pakai adab.